Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini kembali dapat melanjutkan pengajian kita. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang insya Allah kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal biasanya banyak pengajian-pengajian yang membahas tentang bagaimana mengikuti Nabi, kemuliaan kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Tapi kemudian tidak sedikit juga ungkapan-ungkapan cinta kepada Nabi itu kembali hanyalah sebuah ungkapan tanpa ada realisasi. Nah, kita tentu tidak ingin. Padahal bahwa komitmen kita kepada Nabi itu sudah kita ucapkan dalam wujud dua kalimat syahadat. Nah, syahadat yang pertama sebagaimana kita ketahui, ya, syahadat itu namanya juga dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah syahadat risalah. Apa syahadat tauhid? Mohon maaf, syahadat tauhid. Yakni pengakuan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pada kalimat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah syahadat risalah atau syahadat rasul, yakni pengakuan kita akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat kita tidak sah, tauhid kita menjadi tidak sah, iman kita menjadi tidak sah kalau kita tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka malam ini kita coba membahas apa sih maknanya ketika kita sudah mengucapkan dengan lisan kita itu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah, adalah utusan Allah. Apa maknanya? Apakah sebatas kemudian itu hanya ungkapan biasa saja? Oh, Nabi Muhammad Nabi. Ya, terus kalau kita menganggap Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, sebagai Rasul, lalu apa konsekuensinya? Apa sebatas kemudian sebutan saja? Kan tidak. Tentu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi itu, mengutus Rasul itu pasti punya tugas. Nah, tugasnya menyampaikan risalah, dan tugas kita, kewajiban kita terhadap Rasul ini apa? Nah, ini yang akan kita bahas jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni makna syahadat, pengakuan kita akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini yang tidak ada 4 makna ketika kita mengucapkan
asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makna yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbaro, yaitu kita membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua berita, ya, yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selama riwayat itu, selama berita itu sahih, selama berita itu benar, maka kita wajib untuk menerimanya, ya. Wajib kemudian untuk mengimaninya, ya. Tidak boleh kemudian kita menolaknya. Sehingga ketika kita mengucapkan asyhadu, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka maknanya adalah yang pertama, aku akan membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi, semua yang diinformasikan oleh Nabi, baik itu informasi-informasi tentang kisah-kisah masa lalu, ataupun kemudian informasi tentang apa yang terjadi akan datang. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59, ayat yang ke-7, ya, di potongan bagian tengah ayatnya itu dikatakan wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa saja yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Termasuk yang diberikan Nabi kepada kita, ini adalah berita. Ya, berita, ya, tentang hal-hal yang bisa jadi. Hal-hal itu sifatnya gaib atau sifatnya sesuatu yang akan datang. Kita wajib untuk kemudian beriman tentang hal itu. Sekalipun mungkin ada sesuatu yang di dalam akal kita tuh nggak masuk akal. Nah, saya sering menyampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya semua perkara di dalam agama kita ini masuk akal. Ya, bisa diterima oleh akal. Cuma terkadang akal kita yang terbatas untuk memahaminya. Sehingga kalau ada satu persoalan, kok kita sulit mencernanya, jangan dulu menyimpulkan ini nggak masuk akal. Ya, kita cari tahu dulu. Ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi maknanya bukan seperti itu, atau kitanya yang belum memahami. Ya, nah, jadi kemudian berita-berita tentang akhir zaman misalnya, maka wajib kemudian untuk kita imani selama beritanya itu memang sesuatu yang benar. Ya, seperti juga pada masa lalu misalnya terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang semua kan hampir goncang aja. Ya, orang kemudian menuduh tuh itu kesempatan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang menggoyah iman sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam. Bahkan tidak tanggung-tanggung, yang ingin digoyang imannya juga adalah sahabat yang utama, yakni sahabat Abu Bakar. Lalu Abu Bakar dengan tegasnya mengatakan, seandainya ada cerita yang lebih aneh daripada itu, tapi Muhammad yang bercerita, niscaya aku akan percaya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini dilandasi keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau yang cerita itu tidak ada asal usulnya. Nabi bukan, dalilnya juga enggak ada, ya. Nah, itu kalau itu bisa kita tolak. Ya. Dia cerita punya pengalaman-pengalaman begini misalnya. Cerita-ceritanya itu cerita-cerita yang sulit untuk kemudian kita cerna, enggak ada dalilnya, dia bukan nabi juga. Apalagi dia cerita seakan-akan mendapatkan mukjizat, itu kita, ya paling tidak kita bertanyakan. Ya, kalau ini nabi, ya keimanan kita adalah keimanan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Kita mendapatkan, beliau mendapatkan wahyu tentang itu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada sesuatu yang datang dari nabi, terimalah. Ya.
bahwa ada nanti sesuatu itu belum sanggup untuk kita amalkan atau belum sanggup kita praktekkan, minimal jangan kita ingkari, ya, karena bahaya itu bentuk pengingkarannya. Sekali lagi, makna dari syahadat Muhammad Rasulullah yang pertama adalah ketika kita mengatakan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, maka maknanya seolah-olah kita mengatakan aku bersaksi, aku berjanji bahwa aku akan membenarkan semua kabar yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kita gabung dengan yang ketiga adalah ta'atuhu fima amar. Ya. Mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma'an hunaha wa jaza'u. Ya. Mentaati apa saja yang beliau perintahkan, ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah menjauhi, ya, dan meninggalkan apa saja yang beliau larang dan cegah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi kita mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi ialah apa yang beliau perintahkan kita jalankan, apa yang beliau larang kita tinggal, ya. Kalau seandainya kita mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, perintahnya tidak kita laksanakan, larangannya tidak kita tinggalkan, yang tidak beliau perintahkan malah kita kerjakan. Lalu apa maknanya kita mengakui beliau itu nabi itu apa? Ya. Kita menyebut beliau nabi, tapi apa yang beliau perintahkan sengaja kita ingkari, tidak mau kita taati. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis ini nanti dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, ya, di dalam hadis Arba'innya, hadis yang ke-9 kalau tidak salah. Di situ Nabi bersabda, kata Nabi, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja yang aku perintahkan untuk kalian jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan untuk kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wahtilafuhum ala anbiyaihim. Kata Nabi, sesungguhnya celakanya umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kalian itu, kasratu masailihim, banyak tanya, wahtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka berselisih, menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, ini bukan bermakna kemudian nggak boleh tanya. Nanti sepi Pak tanya jawab kalau kasratu masailihim. Orang Yahudi itu binasa karena banyak tanya. Jamaah jadi takut nanya. Ya. Yang dimaksud di situ adalah bertanya, tapi bertanyanya itu bukan untuk mengetahui. Bertanyanya itu justru untuk menghindar dari syariat, atau bertanya, ya, sebenarnya untuk menentang syariat. Kalau bahasa kita bertanyanya itu dalam rangka ngeyel, bertanyanya itu ya tadi main-main tadi, ya, bukan untuk mengetahui syariat. Nah, adapun bertanya yang baik itu bagus, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya apabila kalian tidak memiliki pengetahuan. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, obat dari kejahilan itu adalah bertanya. Bahkan Nabi menyebut kejahilan itu, kebodohan itu sebagai sebuah penyakit. Dan obatnya, ya, dari penyakit kebodohan itu adalah bertanya supaya kita mengetahui. Jadi tidak ada masalah kalau bertanya yang baik. Yang dimaksud tadi pertanyaan seperti orang Yahudi atau Bani Israel. Nah, kita kembali tentang menjauhi apa saja yang beliau larang dan juga mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebisa mungkin, ya. Kalau ada perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan kemudian kita tinggalkan, sebisa mungkin kita laksanakan. Dan indahnya di dalam hadis itu Nabi juga mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan untuk kalian, laksanakanlah semampu kalian. Artinya kita berusaha semampunya. Adapun nanti hal-hal yang tidak bisa kita laksanakan bukan dalam rangka pengingkaran, tapi lebih kepada memang kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Dan Nabi mengatakan mastata'tum, semampu kalian. Tapi ingat, selalu kita sampaikan, mastata'tum laisa masyi'tum, semampu kalian bukan semau kalian. Nah, kita taat ini, taat itu semampunya, bukan semaunya. Salat itu semampunya, mampunya berdiri, ya, kemudian berdiri. Kalau nggak mampu, nggak sanggup, duduk. Nggak sanggup, berbaring. Itu namanya semampunya. Nah, kalau kadang sholat, kadang enggak, kalau sempat sholat, nggak sholat, itu semaunya. Beda, walaupun beda tipis ya, semampunya, semaunya itu sekilas-sekilas sampai sama. Bahasa Arabnya juga sama, mastata'tum dengan masyi'tum, semampu kalian dengan semau kalian. Nah, jadi semampunya. Dan kita sudah diberikan rukhsah yang begitu banyak. Di dalam perjalanan kita boleh jamak, kita boleh qashar. Nah, jadi taatilah semampu kita, ya. Puasa begitu juga semampunya. Ada saatnya orang yang nggak mampu nanti boleh diganti hari lain, ya. Yang nggak mampu sama sekali bayar fidyah. Tapi ada ketentuan semampunya itu. Sekali lagi bukan semaunya. Bayar zakat, bahkan zakat itu sudah ada ketentuannya. Ada nisabnya, ada ukurannya. Ya. Dan orang bayar zakat itu, kalau zakat harta kategorinya ya, itu sudah bisa hampir dipastikan orang yang berkecukupan. Kenapa? Dia punya standar 85 gram emas. Ya. Dan itu orang berkecukupan. Beda dengan pajak. Ya. Nah, ini pajak, kasihan kita nih, kita dikejar-kejar pajak terus ya. Kalau dulu pajak pusat ini pajak daerah lagi, Pak. Mulai PBB, pajak-pajak yang kemudian yang jualan-jualan itu mulai yang 10% untuk pajak daerah. Kenapa itu terjadi? Karena apa? Pembagian dana dari pusat itu juga semakin kecil sekarang. Jadi kepala daerah ini berpikir apa? Udah, pajak saja. Ya. Tambang kewenangannya ambil pusat sudah. Habis daerah mau apa lagi? Nah, jadi serba salah ya. Nah, tapi saya ingin saya ingin mengatakan bahwa ajaran Islam itu sudah ajaran yang mulia. Dan kita tidak dibebankan dengan pajak yang berlapis-lapis, zakat yang sudah. Kalau zakat ini zakat perdagangan ya sudah. Ya, kalaupun kena lagi ya tahun depan lagi, ya. Zakat harta itu. Coba hari ini. Ya. Kita habis gajian, potong pajak, Pak. Ya. Kemudian uang gaji kita itu makan kita di restoran, kena pajak lagi. Ya. Nah, ada sisanya nyicil rumah. Rumah kita kena PBB lagi. Ya. Udah lunas rumah itu. Nanti mau kita jual rumah tuh, ya. Kena pajak lagi, ya. Hasil penjualan rumah kita belikan motor kah, mobil kah, kena pajak lagi. Dah kita pakai setiap tahun kena pajak lagi, ya. Nah, sebenarnya masyarakat kita ini sekaligus juga pesan ya. Walaupun ini live, kita pesan juga kepada pemangku kebijakan kalau ada yang dengar. Tapi biasanya enggak dengar, Bang. Ya. Maksudnya masyarakat kita ini masyarakat yang baik. Insya Allah nggak neko-neko
Walaupun mereka mungkin wah ini besar, kalau keadaan situasinya baik orang tenang aja Pak. Ya. Banyak pajak misalnya nih, walaupun kita tinjau dari sudut ini ada kezaliman, tapi seandainya lah harus ada bayar. Kita bayar PBB mahal, tapi sejahtera, nyaman, berusaha nyaman, apa segala macam masyarakat kita tenang. Nah, ini ditambah lagi menterinya bilang bahwa pajak itu sama kayak zakat dan wakaf. Nah, jadi saya jawab, kalau sama ya sudah, kita sudah bayar zakat, kada usah bayar pajak lagi kan sama. Tapi itu mau kita, maunya menteri enggak kayak gitu. Maksudnya orang ini taat, ya, bayar zakat, bayar pajak seperti taatnya orang bayar zakat. Maunya begitu dia, ya. Orang kan coba sekarang, alhamdulillah loh, zakat, sedekah kemudian meningkat. Nah maksudnya mungkin menteri itu mau juga pajak atau orang ikhlas gitu kayak gitu. Nah itu tidak bisa. Nah kita kembali bahwa zakat itu sudah ada ukurannya semampunya. Haji juga kemudian bagi yang mampu. Jadi taatlah kita sesuai dengan kemampuan kita. Semampunya bukan semaunya. Nah itu kalau perintah. Ya, perintah kata Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, kalau larangan, ya, larangan itu konsepnya bukan semampunya. Manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa saja yang aku larang untuk kalian, kata Nabi, jauhilah. Yang namanya larangan itu menjauhi. Apa makna jauhi? Bukan sebatas ditinggalkan, dijauhi. Yang namanya larangan itu jangankan dikerjakan, dekat-dekat saja jangan. Kenapa? Karena dekat-dekat itu akan berpotensi orang untuk melakukan atau terjerumus dengan dosa itu. Orang yang main judi itu awal-awalnya kan kumpul-kumpul sama orang judi, melihat, nonton di kampung misalnya. Kalau zaman dulu kan ada dadu, nonton kok dapat ya, dapat. Nah, pegang kantongnya ada 10.000 pasang. Begitu pasang dapat, ya. Wah, sejam akhirnya sejam tuh habis. Penasaran, ya. Akhirnya balik lagi besok. Awalnya ngelihat, makanya kata Nabi, manahaitukum anhu fajtanibuh, jauhi. Ya. Jauhi. Kalau perintah semampunya, ya. Kalau larangan jauhi, bukan semampunya. Walaupun mungkin ada prakteknya orang yang meninggalkannya bertahap, ya, tapi secara konsep nggak disuruh bertahap. Ya. Meninggalkannya praktek bisa saja orang bertahap, tapi kita disuruh menjauhinya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dan ketiga ini, ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka maknanya di situ adalah aku bersaksi, aku berjanji bahwa aku mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Aku bersaksi, aku berjanji bahwa aku akan menjauhi apa saja yang beliau larang. Nah, itu yang kedua dan ketiga. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang keempat adalah ketika kita mengucapkan syahadat, ya, Muhammad Rasulullah ini, maka maknanya wa alla yu'badallahu illa bima sya'a. Dan tidak beribadah, dan Allah itu tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya maknanya apa? Aku berjanji bahwa aku akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi. Ya. Sehingga apa? Kita harus memahami bahwa salah satu tugas Nabi itu adalah untuk menjelaskan tata cara ibadah. Kita ini hamba, ya, abdun.
hamba. Allah itu al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Tata cara berhubungan dengan Allah namanya ibadah. Nah, tata cara ini tidak bebas-bebas saja. Di dalam Islam tata cara ini menyembah ini ada tata caranya, ada aturannya. Siapa yang menjelaskan aturan itu adalah Nabi. Nggak mungkin yang lain, karena Nabilah yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan tata cara beribadah. Ya. Semua ibadah, salah satunya sholat. Makanya ada sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, lalu pertanyaannya, kalau kita tidak mengikut tata cara Nabi, lalu tata cara siapa yang kita ikuti? Maka kita harus belajar, apakah tata cara ini memang betul-betul dicontohkan Nabi. Saya termasuk orang yang terbuka dengan perbedaan pendapat. Makanya saya katakan, kalaupun ada perbedaan pendapat, ya memang ada dalilnya. Memang Nabi menjelaskan tentang itu, sudut pandang kita berbeda. Itu bisa kita bilang sebagai khilafiyah. Tapi kalau yang satu nyata ada dalilnya, yang satu tebak-tebakan saja, aka-akaan, tidak bisa kita bilang khilafiyah. Ya. Sebagai satu contoh. Ini contohnya kecil supaya kita mudah pahami aja. Ya. Kalau yang nanti bisa ditarik dengan yang lebih luas. Tata cara kita sholat sederhana saja. Ya. Bahwa ketika sholat, ya, ada orang yang habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu dia mengusap wajah. Ada hadis di dalam Bulughul Maram, habis berdoa itu memang mengusap wajah, tapi hadis ini lemah. Ya. Nah, tapi kita juga, saya termasuk yang adil. Ketika ada hadisnya pun lemah, kita sampaikan hadisnya lemah. Mungkin dia dapat penjelasan yang mengatakan bahwa hadisnya sahih misalnya. Tapi kita harus sampaikan ada hadis. Maksudnya kita nggak akan nutupi. Nah, tapi ada lagi yang praktek yang sama sekali nggak ada. Yang dia habis salam itu menoleh ke kanan dan ke kiri, itu membuka tangannya, Pak. Pernah lihat, Pak? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Satu, kita nggak pernah tahu hadis ini. Dan Allahu a'lam, nggak tahu juga kita pendapat ulama mana. Saya kalau ada pendapat ulamanya nggak apa-apa, pakai aja. Ya, paling nggak kita ada rujukannya, setahu saya, ya, dan dijelaskan beberapa ulamanya, nggak ada dalil tentang itu. Tapi kebiasaan Ustaz, ya nggak apa-apa, kebiasaan itu dulu. Kebiasaan waktu kita belum tahu. Kalau sekarang kita udah tahu, ya sudah, dibiasakan untuk tidak dilakukan. Maksud saya sederhana itu. Ya, kalau ada yang ini pendapatnya ini, ada pendapat, kan masih dalam bingkai perbedaan pendapat ulama, tapi kita pilih berusaha memilih yang kuat untuk pendapat kita. Tapi kalau ada yang berbeda, kita juga nggak nyalahkan. Tapi kalau yang sama sekali nggak ada dalilnya, ini agak sulit. Ya, agak sulit kita kemudian untuk melakukan pembenaran terhadap itu. Maka sekali lagi, konsekuensi dari kita, ya, mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul adalah kita berusaha untuk beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sebab ya Nabi sendiri bersabda, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia akan tertolak. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nih, tak lepas dari catatan sejarah bagaimana lahirnya Nabi, harusnya kita setiap hari itu menyintai Nabi dan setiap hari mengikuti sunnah Nabi. Tapi yang paling penting tadi, pengakuan kita bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah bukan pengakuan kosong. Ada 4 paling tidak. Kita membenarkan semua kabar yang datang dari Nabi, mentaati apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larang, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang dicontohkan atau disyariatkan oleh Nabi. Ya, nah kita terus proses belajar. Ya, kalau orang masih belajar ada salah,
insya Allah itu dimaafkan. Tapi yang masalah itu kalau kita tidak mau membuka diri dan tidak mau belajar sama sekali, ya. Kita juga duduk di sini bukan mengklaim bahwa kita yang paling benar. Kita terus untuk belajar. Saya pribadi, misalnya ada amalan-amalan yang saya lakukan ternyata itu dikoreksi salah, ya alhamdulillah kita mudah berubah karena kita bukan mempertahankan apa, kita demi menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, itu yang paling kita inginkan, ya. Jadi ya kan kita dalam ibadah ini tidak punya status quo, tidak punya kepentingan apa-apa kan, ya beribadah aja. Oh salah cara ini, menyesuaikan kebiasaan kita salah, kita sesuaikan dengan kebiasaan yang baru lagi, kebiasaan yang benar lagi. Nah itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu sekitar 6 menit, silahkan kalau ada mau diskusi tanya jawab, nggak apa-apa, insya Allah nggak masalah ya, jangan pakai dalil tadi ya. Silahkan Pak. Waalaikumsalam. Ketika kita sholat berjamaah, setelah imam baca waladhdallin, kita langsung amin. Kalau ada imam yang membaca Rabbil Firli Wadaya itu, kita aminnya waktu waladhdallin atau nunggu imam selesai Rabbil Firli? Ya, pertama bahwa setelah waladhdallin itu yang benar, yang disyariatkan itu adalah amin, nggak ada bacaan yang lain ya. Nah, mungkin sebagian orang menduga bahwa pada saat itu malaikat mengaminkan kan, maka kesempatan kita untuk berdoa. Nah, tapi kan beragama, beribadah nggak bisa dengan cara begitu. Yang diaminkan itu adalah doa kita di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan doa tuh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini doa, ini yang diaminkan. Kita ketika berjamaah itu mengaminkan bacaan imam atau sholat sendiri mengaminkan bacaan kita, pada saat itu malaikat juga mengaminkannya, ya, mengaminkannya doa itu. Jadi bukan doa yang lain. Nah, lalu bagaimana? Kita kembali saja kepada hadis, ya. Di hadis itu dikatakan apabila imam mengucapkan waladhdallin, maka fakulu amin, bacalah amin amin ya. Nah, imamnya agak terlambat ya, kita nggak bisa juga nunggu imam gitu kan. Nah, dan sholat tidak termasuk mendahului, dan biasanya dia juga nggak lama. Kenapa? Pada saat itu juga malaikat mengaminkan. Di dalam hadis itu, barang siapa ya yang bacaannya bersamaan dengan bacaan imam dan bacaan malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, gitu susah juga nih, imam baca apa nanti ya. Patokan kita pokoknya waladhdallin amin. Nah, kan gitu. Termasuk kalau imamnya kedengaran bacanya, kita enggak nunggu. Jadi aba-aba amin kita itu bukan aba-aba aminnya imam. Aba-aba amin kita itu adalah waladhdallinnya imam. Seandainya imam enggak kedengaran bacanya, kita tetap mengucapkan amin. Jangan kita nunggu dengarkan enggak ya. Nah, gitu. Jadi aba-abanya waladhdallin itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ketika kita imamnya bacaannya tidak dengar itu? Ya. Di suatu tempat itu ya di situ. Ya. Baik ya, bacaan nggak benar ini nanti memang perlu dirinci dia. Apakah benarnya itu menyebabkan bahwa maknanya itu berubah ya sama sekali ya, sehingga menyebabkan kemudian baca maknanya itu rusak, atau kemudian kurang fasih saja ya. Nah, tentu yang paling afdal, makanya yang paling afdal itu adalah yang paling bagus bacaannya itu yang jadi imam. Nah, jadi saya sulit kemudian untuk menentukan bahwa sah atau tidaknya. Nah, kalau itu sudah keluar dari sifat aslinya, maka bisa jadi itu rusak memang sholatnya. Nah, bagaimana kalau kemudian dia hanya kurang fasih saja? Nah, bisa jadi hal ini tetap sah tapi hilang keabdolannya. Lalu bagaimana sikap kita, apalagi itu bukan di tempat kita yang biasa kita mampir? Maka dengan mensiasatinya adalah wallahu a'lam bishawab ya. Nanti kita tetap membaca Fatihah sendiri juga ya. Seandainya pun
bacaan imam itu tidak sempurna, maka mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah kita menjadi sempurna. Jadi kalau dijawab apa? Bisa sah, bisa tidak. Tergantung bagaimana jenis bacaannya. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi silakan. Salam. Saya melihat sini mana beliau tidak ada. Kalian pindah posisi. Bagaimana Pak Ustaz kalau ada jemaah yang untuk mengikuti sunnah katanya menggulung celananya panjang, lalu dia waktu sholat digulung celananya, Ya, tapi nanti setelah sholat diturunkan lagi. ya, baik. Afdolnya, nah pertama gini, hukum isbal itu perlu kita pahami, ya. Dia tidak hanya terkait dengan sholat. Ini paham dulu ya. Jadi hukum isbal itu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Ini tidak hanya terkait dengan sholat. Nah, hukum isbal itu ulama memang beda pendapat. Sebagian ulama mengharamkan secara mutlak, ya, bahwa sombong nggak sombong itu haram. Sebagian lagi memukoyatkannya, ya, mengikatnya dengan kesombongan. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, ya. Nah, pendapat yang paling tengah adalah pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan kalau disertai dengan sombong haram, kalau tidak disertai dengan sombong itu adalah makruh, ya, untuk kehati-hatian, kata Imam An-Nawawi begitu. Pertama itu. Yang kedua, kita harus pahami dulu bahwa ini juga bukan termasuk bagian yang prinsip. Makanya persoalan cabang di para ulama. Yang terbaik adalah kita berhati-hati untuk mengangkatnya di atas mata kaki kita, itu yang terbaik. Nah, terkait dengan menggulung celana saat sholat, ya sebenarnya bisa dilakukan, ya, bisa juga kemudian tidak, kembali ke kita. Kalau kita merasa bahwa kita di bawah mata kaki nggak ada masalah, nggak digulung, berarti kembali kepada keyakinan kita tadi. Mau menggulung juga saya tidak mengatakan ada larangan. Yang ada larangan itu menggulung rambut dan baju, ya. Nah, baju itu ditahan, menahan rambut, termasuk mengikat, tapi hukumnya makruh. Yang rambutnya panjang, ya, laki-laki terutama laki-laki yang rambutnya panjang itu nggak usah diikat saat sholat, ya. Bagaimana kalau diikat? Sah sholatnya, tapi hukumnya makruh. Nah, bagaimana kalau dengan perempuan? Perempuan kan berikat tuh. Ini ikhtilaf mungkin di kalangan ulama, tapi sebagian mengatakan kalau perempuan tidak termasuk itu karena memang pada asalnya perempuan itu diikat dan perempuan itu tertutup rambutnya ketika sholat, maka tidak mengapa. Nah, khusus yang tentang celana Allahu a'lam. Tapi kalau yang mengikat rambut dan mengulung baju itu ada, ya. Tapi hukumnya tidak sampai haram, itu makruh. Nah, kalau mungkin kita lihat kurang pantas, maka sebaiknya tadi kalau mau di atas mata kaki jangan digulung, sekalian aja di atas mata kaki, itu yang lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Sudah masuk Isya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan. Sekian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.